Oke, halo semuanya, selamat datang di Lokal SF56. Ya, dan kali ini saya mau cerita tentang ya first impression ya, terus juga sedikit-sedikit cerita tentang ya pengalaman gue live streaming di Twitch. Jadi ya seperti yang kalian tahu, gue juga buka Twitch ya. Kalau kalian misalnya belum tahu, saya buka Twitch ya. Gitu. Kalau kalian mau nanya channelnya apa gitu, Twitch apa, itu saya link di deskripsi ada ya linknya ya, kalian tinggal kunjungi ya, silahkan follow ya gitu kan. Kalau misalnya kalian mengerti bahasa Inggris, karena Twitch itu biasanya kebanyakan yang ngomongnya bahasa Inggris karena populernya di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia sepi gitu kan. Oke, langsung saya ngomong tentang bagaimana pengalaman di Twitch. Nah, bagi kalian yang nggak tahu apa itu Twitch ya, Twitch itu sama seperti platform YouTube sama Facebook Gaming ya kan. Cuman bedanya kalau di Twitch ini kebanyakan mereka melakukan live streaming, bukan upload video gitu. Kalau di YouTube kan rata-rata kebanyakan ya upload video, jadi membuat video. Kalau di Twitch kebanyakan live streaming video ya gitu. Jadi buat para live streamer, dan tentunya khusus untuk gamers. Biasanya sih kebanyakan buat gaming ya gitu, karena yang memang Twitch dari dulu juga memang maskot pasarnya adalah bermain game ya kan, untuk mereka yang pengen fokus masa main game ya. Jadi itu, dan itu ada di luar negeri itu sangat terkenal ya, karena banyak streamer yang terkenal ya, misalnya seperti Ninja, Pokimane, terus Dr. Direspect yang sekarang udah nggak di Twitch lagi karena di banned ya dari Twitch, dan sekarang dia udah nge YouTube. Ada Shroud, terus ya banyak lah gitu. Nah terus karena gue juga memang suka main game gitu kan, banyak mereka juga yang para gamers juga beralih ke dari YouTube ke Twitch. Makanya gue penasaran kira-kira seperti apa sih live streaming di Twitch gitu kan, gimana sih rasanya, feelnya gimana gitu kan, apakah rasanya sama aja itu kan, apakah ada yang beda gitu dari misalnya live streaming di YouTube. Oke, kita ngomongin soal masa experience. Sebenarnya untuk experience sama aja sih sebenarnya, kalau live streaming itu mau dari YouTube, pakai Twitch, pakai apa-apa, teknisnya sama aja sih live streaming gitu. Cuman bedanya adalah kita dapat viewernya. Nah ini ya, pas dapat viewernya ini saya mau tanya yang paling menarik ya, paling interesting. Jadi gue baru ya di Twitch ini baru 2 kali live streaming gitu kan. Nah untuk yang pertama gue sih nganggapnya kayak ya sama aja sih gitu, nggak ada bedanya gitu ya, cuma ya live streaming lainnya gitu kan, yang awal-awal pasti susah gitu ya, nonton cuma 3, 2 gitu, 1 itu kan, paling barter cuma 4 atau 3, inilah 3 yang live streaming 3 itu kan. Tapi memang gue udah dapat follower 2 gitu waktu itu ya. Iya, dapat follower 3, followernya 3 follower waktu itu ya. Yang pertama oh sama aja gitu kan. Terus gue perasaan lagi nih, akhirnya gue buka live streaming yang kedua, yang dua-duanya sama main Fall Guys ya. Dan itu waktu itu tengah malam ya. Nah di tengah malam ini bisa dibilang gue yang streaming kedua itu bisa dibilang live streaming jackpot ya, karena saya langsung yang tadinya cuma 3 follower sekarang jadi bisa 10 follower ya, karena itu pun dapatkan setelah setengah jam dari live streaming gitu. Awalnya sepi gitu, terus tiba-tiba langsung ada ada komen gitu, langsung kling 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 gitu kan. Gue pakai Streamlabs OBS kan gitu kan, langsung kelihatan kling 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 OBS, terus komennya banyak banget. Woi gini 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 gini, bilang halo 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 gitu, ayo new gitu, yes gitu kan. Dan ngomong-ngomong kayak gini gitu kan, gimana gitu kan, langsung dia ngomong kayak gini, are you new gitu, gimana, yes gitu, where you from gitu kan, dulu dari mana gitu kan, from Indonesia. Gue ngomong aja dari Indonesia, gak mungkin gue ngomong dari US karena dari mukanya saja udah lihat bukan orang US kan gitu. Terus juga dari ngomong gue bahasa Inggris gimana juga udah kelihatan ini bukan orang yang sehari-harinya bahasa Inggris nih gitu kan. Nah seperti itu. Nah, makanya gue jujur aja lah, gue I come from Indonesia gitu kan, kayak jarang ngomong apa-apa gitu. Mereka sebenarnya cuma nanya aja sih, nggak masalah. Kalau mau negara manapun juga masalah, mereka fine-fine aja sebenarnya gitu. Dan ya mereka langsung follow, tiba-tiba banyak follownya juga, tiba-tiba langsung 10, wih gila, saya langsung wah, hebat gitu kan. Biasa ngomong gimana gitu kan. Dan apakah gue sedikit ada ragu-ragu untuk masalah ini gitu, jujur gue ada ragu-ragunya gitu waktu gue live streaming di Twitch gitu. Kenapa? Karena ya kan orangnya, walaupun gue ya untuk bahasa Inggris gue cukup oke, tapi walaupun seperti itu kan tetap ada ragu-ragunya lah gitu. Gue kan bukan
orang yang tiap hari ngomong bahasa Inggris nih gimana kan gitu kan. Tapi gue ya confident aja gitu, nggak apa-apa. Dan saya rasa mereka juga nggak masalah ya untuk masalah bahasa Inggrisnya kayak gimana. Mereka juga pasti maklum lah gitu kan. Mereka juga tahu bahwasanya ya mereka juga yang tinggal di dunia ini tuh bukan cuma yang ngomong bahasa Inggris aja gitu. Makanya mereka maklumi gitu. Terus gue juga belajar bahasa Inggris gimana gitu kan. Ya nggak terlalu fasih banget, tapi ya yang penting ngerti aja sih gitu. Gue juga ngomong, ya, gue juga nggak boleh banyak ngomong sih di sana gitu. Gak kayak live streaming gue di lokasi mana yang banyak bacot ya kan gini-gini. Di live streaming Twitch gue kerasa ya kayak fokus aja main game gitu. Dan ya biar aja sih kayak gimana gitu, kayak baru pertama kali orang live streaming lah gitu, gimana gitu kan, nggak kayak orang yang baru ragu-ragu gitu, karena kan ya itu dia maunya bahasa Inggris gitu. Tapi mereka suka-suka aja gitu, karena banyak mereka fokus kita main gamenya. Nah ini kelebihannya di Twitch sama di streamer lainnya, mereka tuh fokus ke bagaimana kita main gamenya. Itu yang gue suka loh gitu, daripada live streaming yang lain. Lebih itu main game tuh gamenya apa, komentarnya apa gitu kan, rata-rata caper semua inilah pakai itulah gitu kan. Nggak ada yang fokus ke gamenya, nggak ada loh. Di Twitch itu benar-benar mereka tuh tahu gitu. Makanya waktu kesusahan mereka ngasih tahu cara keep from the walls gitu kan, high face to get rush gitu. Jadi dia ngasih tahu gimana gitu. Makanya gue senang ini kan. Jadi kan benar-benar mereka itu tahu gitu main gamenya gitu. Nggak kayak gue live streaming di YouTube lah, di Facebook lah gitu. Atau komennya gitu, halo bang gitu, katanya gini gitu kan. Itu nggak tahu apa masalah game gitu, tahunya cuma buat caper doang gitu kan. Maaf ya, saya nggak ada maksud buat menjelekkan kalian ya, enggak. Ini cuman gue lebih sukanya aja kayak gitu ya gitu. Gue nggak ada maksud kalian untuk menjelekin kalian, maaf banget ya gitu. Enggak ada maksud menjelekkan kalian. Udah susu aja ngomong gitu enggak maksud kayak gitu. Cuman lebih senang aja sih gitu kan. Jadi karena dan itu juga yang bikin Twitch beda tuh ya seperti itu ya. Makanya gue sebenarnya untuk main game sebenarnya memang lebih enakan di Twitch sih, bener jujurnya aja ya, daripada di YouTube sama di Facebook. Di Twitch lebih enak sebenarnya, jujur aja ya gitu. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris ya, kalau di Indonesia saya ngomong bahasa Indonesia rasanya iya begitulah ya gitu kan. Dan ya di sana tuh begitu ya, fokusnya ke main gamenya gimana, viewnya gimana gitu kan. Makanya ketika gue kalah gitu kan, gue bilang no gitu kan, mereka juga gue bilang sama orangnya no juga gitu kan, you so close why you lose gitu. Nah gitu enaknya ya gitu. Jadi benar-benar ngasih tipnya gitu, jadi benar-benar fokus gamenya gitu. Makanya gue bilang juga kebanyakan pro player atau misalnya mereka yang pro yang pengen show skill mereka gitu, makanya yang lari ke Twitch gitu. Karena coba lihat lo live streamer yang ada di Twitch, ternyata mereka ngomongnya ya biasa aja, cuma gini gitu, kayak nggak ada ekspresinya banget gitu, cuma fokus aja gini gitu. Tapi laku gitu di live chatnya gitu ya, karena gitu live di Twitch itu ya bagus untuk kalau maksudnya kalian ingin show off skill kalian gitu kan. Atau misalnya gue pengen nyari temen nih buat mabar, misalnya gue orang nolep nih ya orang nolep gak punya temen gitu kan, pengen cari tempat buat teman-teman mabar. Nah di sana bisa ya, di sana banyak tuh. Nah gue belum pernah melakukan itu sih, gue akan lakukan itu next stream ya gitu, next stream di Twitch ya. Makanya silakan follow gue ya di itu, gue link deskripsi ada nanti di Twitch ya gitu kan. Kalau kalian bisa mengerti bahasa Inggris ya, enggak ya sudah nggak apa-apa ya. Dan kira-kira ada nggak ya, pasti gue jamin pasti ada lah yang mau gabung sama join sama gue gitu, main live streaming bareng sama Fall Guys gitu, main Fall Guys ya kan. Biar karena Fall Guys tuh nggak rame kalau misalnya cuma main sendiri. Jujur aja gue nggak sendiri, kalau sendiri tuh gak enak mainnya gitu kan, lebih seruan beramean gitu kan. Jadi ya seperti itu ya kan, nanti gue akan live streaming, siapa tahu kalau lebih banyak kan gitu. Nah seperti itu ya. Nah oke, terus ya oke, Twitch memang seperti itu. Terus kita bisa ngomongin masalah penghasilan. Ya untuk penghasilan kira-kira di Twitch itu gimana sih gitu kan, sistemnya gimana sih gitu kan. Oke, sebelum kita ngomongin penghasilannya berapa, Twitch berapa gitu kan, gue akan ngomongin masalah sistem komunitasnya gitu kan. Seperti misalnya kalau di YouTube kan ada subscribe nih gitu, nah di Twitch ada subscribe cuman bayar ya. Nah itu bayar bedanya loh, kok bayar subscribe, kok bayar gitu, YouTube gratis kok bayar gitu. Ya memang kalau di Twitch dia tuh subscribe itu maksudnya berlangganan. Nah berlangganannya apa? Itu berlangganannya dengan kita dapat seperti dengan perlakuan khusus, misalnya seperti seperti ada 3 tingkatan kan subscribe-nya juga, ada yang tier 1, tier 2 dan tier 3. Nah untuk tier 1 biasanya mereka akan dapat emoji
ya kan, bisa komen biasanya gitu kan. Ini biasanya dilakukan untuk para live streamer yang udah terkenal, yang followernya udah sampai 1 juta ke atas. Makanya biasanya kalau misalnya ingin ingin chat-chatan doang gitu, biar bisa chatan ya lu harus subscribe gitu, itu yang pertama. Jadi makanya lu bisa komen dan dapat emot yang basic ya, emot yang basic gitu kan. Terus tier 2 ini ya oke lah, yang tier 1 dapat, cuman dia dapat yang lebih gitu, seperti emoji yang lebih oke, yang lebih bagus ya kan. Terus juga dapat badge juga gitu kan, tier 2 gitu kan. Jadi dapat badge biar dapat perhatian khusus gitu kan. Nah, yang ketiga ini yang lebih sebenarnya, ini tier 3 tuh mahal banget ya, bisa sampai ada kalau salah 300.000, 200.000, udah kayak banyak internet ya gitu kan, sebulan gitu kan. Nah, untuk yang ketiga ini dia dapat biasanya lebih spesial lagi. Nah, untuk yang tiga ini biasanya lu akan dimasukin ke server Discord mereka. Ya, ke server Discord mereka untuk diajak mabar ya, untuk diajak diskusi bareng ya kan. Jadi lu bisa mabar dan bisa ketemuan sama mereka, lu bisa ngomong sama mereka. Ya itu enaknya yang tier 3. Itu bedanya ke sistem subscribe di Twitch gitu. Kalau di YouTube kan subscribe itu berarti kita dapat video baru, notifikasi video baru kan gitu, ya muncul di headline kita gitu. Kalau di Twitch ada seperti itu sistemnya, namanya follow, dan follow itu gratis ya. Sama seperti di Facebook ada follow kan, itu sama di Instagram juga follow. Nah, itu tuh yang kayak yang ya subscribe-nya YouTube, itu follow-nya di Twitch ya kan, itu benar-benar gratis lah gitu. Karena terus ada juga sistemnya seperti live streamer seperti biasa ya, pasti sistem donasi itu ada ya kan. Jadi sistem donasi itu bagi mereka yang ingin support channel mereka tapi mereka gak mau subscribe gitu, karena kan kalau misalnya kita harus subscribe kan kita harus bayar kan ke mereka gitu. Nah, ini kan terus juga harus dengan dana yang sering ditetapkan. Kalau didonasi kan ya mau berapapun juga bebas, mau $1, mau 50 sen, mau $3, mau $5, mau sampai $500 gitu kan, bisa sampai $1 juta juga boleh gitu kan. Nah, di donasi tuh ya bebas gitu. Jadi nggak ada halangan gitu. Jadi kalau misalnya ingin support tapi duit gue terbatas nih gitu kan, ya udah sistem donasi saja. Itu ya live streamer itu mau di YouTube mau di Twitch sama gitu. Cuman kalau di Twitch saya yakin pasti lebih oke, lebih banyak ya gitu, pasti lebih sering lah gitu, walaupun nggak akan sering banget tapi chance-nya masih pasti lebih banyak di sana ya, karena saya yakin banget. Walaupun saya sendiri juga belum belum mengalami. Terus pembayarannya gimana dong? Nah, untuk pembayaran saya nggak akan ngomongin karena saya juga belum pengalaman gitu, maklum baru 2 kali live streaming Pak gitu, baru bikin channel baru, masa udah belum cairan juga bergaji, masa udah ini gitu kan. Cuman di sini untuk di Twitch ya kan, kalian siapkan akun PayPal kalian ya, karena di sana pembayarannya menggunakan PayPal ya, pencairannya menggunakan PayPal ya. Jadi siapkan akun PayPal kalian yaitu kan. Jadi dan PayPal itu verifikasinya memang ada yang harus verify juga kan, supaya lu dapat saldo minimumnya bisa ditambahin gitu kan. Jadi ya seperti itu ya kan. Nah, ya jadi seperti itu untuk semua tuan Twitch gitu kan. Terus di Twitch apa aja yang rame gitu, yang rame ya pasti game-game yang luar gitu, game-game yang luar negeri gitu, misalnya seperti Fortnite gitu, biasalah gitu. Bisa dibilang Fortnite itu Free Fire-nya Indonesia lah gitu, paling banyak gitu kan ya. Walaupun gua jujur ya, Fortnite lebih bagus ya Free Fire, jelas ya kan, karena dari grafik dan itu juga game PC gitu. Walaupun memang sendirinya ada mobile ya. Terus juga ada apa lagi gitu, ada Among Us ya, terus ada kok lupa sih ini, Fall Guys ya, kok Fall Guys lupa gitu, gue sering main lupa, gila, baru aja diomongin tadi kok lupa gitu kan. Fall Guys ya, pokoknya game gitulah, game yang populer gitu kan, kayak CS:GO, Valorant gitu kan, yang seperti itulah gitu kan. Jadi itu masih rame ya kan. Cuman memangnya kelemahannya, kalau kalian mau live streaming, kalian harus punya equipment yang bagus banget gitu, minimal mic lah ya kan. Nggak apa-apa nggak ada webcam, banyak kok ya live streamer yang nggak ada webcam ya kan. Cuma memang mic-nya harus bagus di sana ya gitu, karena kan live streaming kan lu nggak ada waktu buat ngedit video, jadi live streaming harus jelas suara. Kalau nggak ya tahu sendiri gitu kan, pasti bakal ngeluh-ngeluh gitu. Dan iya seperti itu ya. Jadi memang ya equipmentnya mahal banget untuk di live streaming ya gitu. Untuk low budget sih mending gue nggak rekomenan banget, karena kan mahal juga gitu kan. Pasti orang banyak yang milih YouTube, karena kan YouTube kan nggak harus live streaming gitu. Karena live streaming memang jujur banget dibutuhkan yang namanya internet yang kencang ya, upload bitrate-nya yang minimal uploadnya tuh bisa sampai tembus 10 Mbps ya kan, 10 Mbps, bukan Mbps, PS-nya kecil bukan yang B-nya gede
ya kan. Jadi ya mahal sih gitu kan, untuk yang internet kita yang masih bergantung kuota saya rasa enggak lah, nggak cocok kan. Apalagi kelemahannya di Twitch itu adalah kita nggak bisa, kalau misalnya kita lagi lihat streaming di itu ya, streaming di Twitch itu kita nggak bisa turunin kualitas kita. Itu yang gue sayangin gitu, maksudnya ya masa gue harus nontonin 1080p 60 fps gitu kan, gue kan miskin kuota nih. Kalau misalnya gue live streaming resolusi itu berarti saya habis dong, itu internet saya juga kan nggak terlalu bagus gitu. Nah itu kelemahannya memang yang gue rasakan live streaming di Twitch ya. Jadi mungkin itulah ya alasannya kenapa Twitch ini nggak kurang terkenal gitu kan di di Indonesia gitu, karena memang ya masih begitulah gitu, masih eksklusif ya, masih saya bilang ya gitu. Dan ya semoga aja nanti Twitch ya nanti lain kali itu kan di masa depan ya itu akan jauh lebih populer, kemudian lebih mudah diakses untuk masyarakat Indonesia ya, harapannya begitu ya, diharapkannya seperti itu ya harapannya ya. Jadi ya oke lah untuk itu hari ini ya, itu first impression dan hasilnya gimana live streaming di Twitch ya gitu ya, kira seperti itu ya. Dan terima kasih yang udah menonton ya, jangan lupa like video ini ya, dislike juga nggak apa-apa, subscribe ke dan tombolnya itu jangan lupa ya, karena buat apa subscribe kalau nggak ada notifikasi ya kan gitu ya gitu. Jadi ya seperti itu aja ya, dan ya terima kasih, dan nanti ketemu lagi di live streaming selanjutnya atau video konten selanjutnya ya. Oke, terima kasih ya, sampai jumpa di ya.